Perkenalkan, nama saya Putri Fatma Hidayati dengan NIM belakang 047. Saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan teknik mengontrol halusinasi, yaitu SP2, dengan cara berbincang-bincang bersama orang lain. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya, Bu. Apakah Ibu masih ingat nama saya siapa? Masih terus. Coba siapa, Bu? Suster Fatma. Baik, benar ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Udah agak lumayan, Sus. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sering, Sus. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? 30 detik sampai 1 menit. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari telinga. Berapa keras suara yang Ibu dengar? Keras, Sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Selalu, Sus. Selalu sering. Apa isi suara yang Ibu dengar? Bersifat negatif, menyuruh saya untuk melakukan hal-hal negatif. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang didengar? Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman, Sus. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Kadang-kadang bisa, Sus. Apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Teknik menghardik. Jika saya mendengar suara, saya tutup telinga lalu saya katakan, pergi kamu suara palsu. Lalu jika saya sedang di keramaian, saya berbicara di dalam hati. Bagus sekali Bu, ternyata Ibu masih mengingat dan bisa melakukannya ya Bu. Apakah Ibu sudah memulai latihan teknik menghardik untuk mengontrol halusinasi Ibu? Iya, Sus. Selain berbicara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Belum, Sus. Baik, hari ini kita akan mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakapan dengan orang lain ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu seperti jadi kemarin hari ini belajar cara yang terbaik untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit Ibu? Boleh. Gimana enaknya kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat yang kemarin kita obrolkan? Baik. Apakah Ibu sudah mengetahui pengertian mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakapan? Belum, Sus. Baik. Mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakapan yaitu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespons suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara ya Ibu. Bagaimana kalau kita sekarang mempraktekkan dulu? Apakah Ibu mau? Baik, caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak bicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Bu, tolong berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Ibu minta pada perawat untuk berbicara dengan baik. Seperti, Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Sekarang coba Ibu praktekkan. Jika saya dengan teman saya ajak
halusinasi serta meningkatkan kontrol diri, kualitas hidup. Yang perlu dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara. Oh, bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya Bu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau bisa Ibu mendengar suara tersebut supaya suara-suara yang benar tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Ibu. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang ketiga yaitu melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya Bu. Waktunya Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau seperti hari ini 12 menit Bu? Tempatnya Ibu mau di mana?